Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengarawan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 14 ayat ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan dalam Kisah Rasul 4 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seistrimu. Mantap, selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman, kekuatan iman, kekuatan doa akan terus menyertai hidup kita, sehingga kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan semangat dari Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita, sehingga kita bisa terus mohon maaf, saking semangatnya, memberikan semangat, memberikan impartasi kepada orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami dan para audiens kami dengan segala persoalan mereka dan masalah mereka. Engkau menjadi Tuhan dalam hidup mereka, menjadi penolong dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan 4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Lalu Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Kelima, Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dari orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Puji nama Tuhan. Selamat, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi bagi kita. Tema kita adalah pergi ketika Tuhan berfirman. Jadi pergi ketika Tuhan berfirman. Nah, Tuhan perintahkan Abraham untuk pergi. Pergi dari mana? Ayat 1 dikatakan dengan jelas, the Lord had said to Abraham, leave your country and your people and your father's household. Jadi di sini ayat pertama, ini bagian pertama yang akan saya bawakan di ayat ini. Mengapa Tuhan mengatakan pergi? Kadangkala saya mau katakan kepada kita, Tuhan menyuruh kita pergi dari situasi hal yang tidak kita senangi, tetapi Tuhan justru Tuhan tidak senangi. Tetapi apakah kita menurut, apakah kita membantah seperti saya 2 tahun harus membantah panggilan saya? Apakah kita seperti ini Abraham yang begitu walaupun belum mengerti, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Sebagaimana di ayat yang keempat, bukan hanya dia, tetapi anak istrinya, keponakannya juga dibawa bersama dengan dia. Ini suatu tindakan yang sangat luar biasa, karena dia belum mengerti, dia belum tahu tanah yang ditunjuk, tetapi dia pergi ketika Tuhan berfirman. Banyak kali Tuhan sudah suruh kita bersuka cita dalam kesusahan kita, tapi kita tidak bersuka cita. Bagaimana aku Tuhan mau bersuka cita? Persoalanku begitu banyak, utangku begitu menumpuk, dan masalahku
dengan orang-orang di sekitarku yang aku pinjami uang mereka belum selesai dan mereka mengejar-ngejar aku. Saya pernah punya anggota yang dikejar-kejar oleh orang-orang penagih, dan pada akhirnya saya berkata kepada mereka, bukan mereka, memang dia memang jatuh terpuruk, sangat terpuruk sampai tidak punya apa-apa lagi dalam kehidupan mereka. Tetapi saya mengatakan yang pertama kepada yang ini supaya tetap setia kepada Tuhan. Apa yang Tuhan telah panggil dan Tuhan nyatakan, dan pada akhirnya terbongkar bahwa Tuhan mau dia dipanggil oleh Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukannya, dan pada akhirnya dia mengalami hal yang sangat jatuh tersebut, bangkrut dari keadaan yang bolehlah dikatakan berada akhirnya sampai ke titik nol, bahkan ke titik min, karena dia dikejar-kejar oleh orang-orang dan pada akhirnya mau dimasukkan ke penjara. Tetapi saya berkata bahwa mereka bukan tidak mau bayar, tetapi situasi mereka, kalaupun Anda dipenjarakan, dia dipenjarakan, gak akan mendapatkan apa-apa Anda. Jadi bersabar saja, dan pada akhirnya dia dapat menyelesaikan dengan cara apa? Tuhan memberkatinya, memberkati rumah yang baru dibeli, yang ada dimasuki wallet. Pada waktu itu wallet sangat mahal, ya, dan pada akhirnya dia dapat menyelesaikan semua bil-bilnya. Yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Nah, Abraham disuruh meninggalkan 3 hal. Yang pertama, sanak saudaramu. Negerimu, meninggalkan negerimu, ya. Zona nyaman kita kadangkala kita perlu tinggalkan. Karena di zona nyaman ini kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tempat ini tempat aman kita. Namanya tempat aman, kita tentu cenderung untuk bertahan di situ. Abraham juga demikian, tempat amannya, tapi Tuhan harus suruh dia pergi. Tetapi di sekaligus, yang mau saya katakan, di tempat aman itu, di zona nyaman itu, pada akhirnya kita punya kebiasaan lama, kebiasaan yang tidak lagi mengandalkan Tuhan, yang tidak lagi mengutamakan Tuhan, karena kita merasa sudah surplus, kita sudah merasa enak, sehingga tidak berdoa pun kita merasakan bahwa Tuhan itu ada memberkati kita. Sementara keterhubungan kita, keterkaitan kita dengan Tuhan tidak lagi mengalami transformasi yang sejati. Keterkaitan kita dengan Tuhan hanya keterkaitan karena mulut, bukan lagi karena hati. Ada banyak orang membaca firman Allah, tetapi tidak pernah tersentuh. Tapi kalau orang dilihatnya berbuat dosa atau bertentangan dengan dia begitu berapi-api seolah-olah ingin membela Allahnya. Tapi ketika dia membaca firman Allah, tidak sedikit pun firman Allah itu menyentuhnya. Di zona nyaman, firman Allah tidak lagi berarti bagi kita. Dan itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Abraham supaya pergi untuk meninggalkan semuanya itu. Pergi untuk menyatakan segala kebaikan Tuhan. Pergi untuk menyatakan segala kemurahan Tuhan. Pergi. Dan pada akhirnya mereka akan menikmati kemalangan mereka. Puji nama Tuhan. Kalau tadi tersedikit ada halangan, dan saya mohon maaf. Dan yang kedua dikatakan untuk meninggalkan sanak saudara. Jadi sanak saudara ini mungkin juga akan menghalangi Anda untuk ngapain? Kan banyak orang, ya, kita ketika kita
pekerjaan yang bodoh, karena ada banyak orang ya khususnya orang-orang kami Batak itu kadangkala untuk memberikan kepada Tuhan yang terburuk, tetapi yang terbaik, anak-anak yang terbaik dia berikan kepada dunia ini. Hamoraun Agabion Hasangapon itu andalan orang Batak. Dan kalau dia anaknya tidak bisa, agak sedikit tidak mampu, maka dia akan diberi untuk sekolah pendeta. Ya, banyak kali orang seperti itu karena menganggap masa depan seorang pendeta nggak ada. Apalagi hidup dari kolekte, apalagi gereja Pantekosta. Sehari sebulan 30, dari 28 sampai 31, ada 28 hari, ada 9 hari, ada 30 hari, ada 31 hari, nggak ada 32 hari. Tetapi saya mau katakan kepada kita, hal-hal yang seperti itu tidak perlu terjadi dalam kehidupan. Jadi bahkan kalau boleh kita mengatakan sebelum mereka kita minta kepada Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Saya minta kepada Tuhan walaupun ya karena ini kita tahu ini sebuah panggilan. Melayani Tuhan itu panggilan. Kita sebagai orang tua pun kita tidak bisa memaksa. Tapi kalau itu panggilan, ya janganlah halang-halangi. Walaupun dia hebat, cerdas, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, jadi di sini juga keluarga itu bisa menjadi orang yang kita andalkan, ya. Ya, kita bisa minta tolong, minta bantuan, ya, karena keluarga. Jadi kita nggak kekurangan pertolongan. Kita menganggap kita kan ada di lingkungan kita kan ada di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah saudara-saudara kita, tempat kita bisa mengadu, tempat kita bisa memohon, tempat kita bisa menyatakan sesuatu. Tapi kalau kita dirantau orang kan kita tidak bisa seperti saya. Harus ya jatuh sendiri. Tetapi saya mau katakan kepada kita bahwa kalau kita makanya Tuhan katakan untuk pergi supaya kita bisa melihat Allah berkarya. Satu kali ketika saya berkata dalam khotbah saya di mimbar, kami dulu masih awal pertama, kami masih duduk di alas koran. Jadi karena di alas koran belum ada kursi, belum ada mimbar, masih koran betul-betul koran, gedung sewa. Nah, lalu saya berkhotbah di bulan Januari pada waktu itu. Awal Januari di 1994. Jadi pada waktu itu saya berkata bahwa kita harus mantap, iman kita harus mantap. 5 tahun ke depan Repelita. Kita punya tanah di sana sini, ya. Ada di 4 penjuru mata angin. Tahun ke-5 kita punya terminal seperti gedung lah gitu ya. Habis khotbah seorang tua-tua mengatakan begini, Pak Pendeta, saya hargai iman Anda ya. Tapi lihatlah, ini kita ini bukan orang-orang kaya. Ini kita ini bukan orang-orang hebat. Boleh-boleh saja Pak Pendeta beriman seperti itu. Tapi lihatlah keadaan kita. Kursi aja belum ada. Bapak udah mengatakan ini dan itu. Wow. Lalu saya katakan dengan hikmat Tuhan, saya berkata bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, saya bukan tidak yakin akan kekuatan jemaat. Saya yakin. Ada tentu hal yang sangat positif. Tetapi saya mengatakan kepada Om bahwa ketika saya melihat kepada kemampuan jemaat,
maka saya tidak akan pernah bisa melihat kemampuan Allah. Jadi kalau kita tidak lagi bisa melihat kemampuan Allah, tidak usah kita menjadi hamba Tuhan. Pendek cerita, di 5 tahun kami mempunyai di 4 mata penjuru mata angin. Ini tahun ke-6. Tempat ini adalah tahun yang ke-6. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa Tuhan itu adalah Yehova Jireh, Allah yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Pergi. Ketika Tuhan katakan supaya saya pergi dari tempat pelayanan saya yang lama, saya sebenarnya sedang lagi ngotot di situ. Tidak ada seorang pun yang dapat memecat saya, nggak ada, karena tidak punya kesalahan, hanya karena fitnah saja. Tapi ketika saya berdoa 4 hari 4 malam, Tuhan katakan, pergi, aku akan membuat engkau mandiri. Dengan pengalaman saya yang pernah gagal menuruti firman Allah, makanya saya pergi. Walaupun dengan kesedihan yang sangat. Tetapi pada akhirnya gereja di mana saya pada waktu itu ada, itu lenyap. Karena dibangun dengan daging. Sayang memang, padahal gereja itu sudah punya izin, sudah punya segalanya. Tetapi pada akhirnya lenyap. Sementara walaupun dengan tertati-tati, saya masih tetap dipelihara oleh Tuhan. Ingat, ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan daging. Ini pekerjaan Allah. Kalau Tuhan saya katakan pergi. Walaupun pada waktu itu, kalau saya tidak pergi, saya bisa tetap akan menang. Kenapa? Tidak seorang pun dapat mengusir saya. 7 kali saya mengalami pemecatan. Tidak akan bisa mereka apa? Karena semua adalah fitnah. Saya katakan, buktikan. Mereka sudah coba saya bawa ke kepolisian. Tidak, polisi juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa alat bukti. Sampai polisi itu Pak Tugimin, saya masih ingat itu Pak Tugimin mengatakan, Letnan Kolonel, dia katakan, lapor balik Pak. Saya katakan, kalau saya lapor balik, kualitas saya sama seperti mereka. Tinggalkan, Tuhan katakan tinggalkan tempat ini. Saya tinggalkan. Dan pada akhirnya Tuhan menyatakan segala kebaikannya kepada saya. Dan Tuhan meruntuhkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak tidak bermoral karena melakukan hal-hal yang tidak baik. Pada akhirnya tanah itu dijual. Tanah yang sudah mempunyai izin gereja harus dijual oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya langsung telepon kepada orang yang merasa berkuasa itu. Saya bilang, halo, setelah saya telepon saya bilang, Anda mungkin bisa lepas dari penghukuman dunia ini, tetapi sekali-kali Anda tidak akan pernah lepas dari penghukuman Allah. Oh, begini rupanya. Tanah ini rupanya yang engkau incar. Karena tanah itu menjadi tempat yang strategis. Ternyata tanah ini yang engkau incar. Dan pada akhirnya dijuallah tanah itu. Saya mau katakan sementara tanah itu adalah hasil jemaat. Tapi dia berkuasa untuk menjualnya. Saya tidak tahu uangnya ditaruh kemana, saya tidak tahu. Tetapi saya mengatakan kepada dia, saya telepon dia. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah abai terhadap apa yang kau perbuat. Walaupun sudah lama saya tidak berhubung karena saya dengar tanah itu dijual olehnya, saya telepon dia. Saya hanya memberikan peringatan kepada dia bahwa Tuhan yang menjadi lawannya. Nah, yang kedua yang mau saya katakan adalah, dan yang ketiga adalah, dikatakan tinggalkan rumah Bapamu. Ya, di rumah Bapa tentu ada masa yang indah, masa yang manis, masa yang luar biasa. Tapi di rumah Bapa juga kita, kalau orang yang tidak percaya seperti saya, sinkritisme. Jadi kadang memberikan persembahan, kadang masih percaya kepada dukun-dukun, percaya kepada berhala-berhala dan lain sebagainya. Dan masih campuran dengan parmalim dan macam-macam pada waktu itu. Tetapi saya mau katakan itulah di rumah orang tua kita.
di rumah Bapa. Nah, Tuhan katakan pergi dari tempat itu. Kita tidak lagi perlu memakai cara-cara yang lama. Kita harus memakai cara-cara yang baru. Hal yang baru tidak bisa dimasukkan ke kantong yang lama. Kalau dimasukkan ke kantong yang lama, maka kantong yang lama itu akan robek. Kalau anggur yang baru ditaruh ke tempat kantong yang lama akan robek. Dia harus ditempatkan di kantong yang baru. Demikian Tuhan mengatakan kepada Abraham supaya pergi. Dan Abraham meresponnya dengan tidak bertanya-tanya. Tetapi walaupun dia tidak mengerti, dia mau taat. Karena apa? Dia tahu kantong yang lama harus mau diisi dengan kantong yang baru. Kantong yang lama tidak bisa diisi dengan anggur yang baru. Dia memilih kantong yang baru supaya bisa diisi dengan anggur yang baru. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau Tuhan suruh kita pergi dari tempat di mana Tuhan tidak menyenangi, mari ya kita lakukan. Mari kita kerjakan sebagaimana yang Tuhan harapkan. Kalau engkau melakukannya, Tuhan akan melihara hidupmu dan akan melindungi hidupmu. Tapi kalau engkau mengotot, engkau akan mengalami masa-masa yang sulit. Dan itulah sebabnya mari kita meniru Abraham. Dia meresponi sebagaimana yang dia terima dari Tuhan, janji-janji Tuhan kepadanya, akhirnya Tuhan nyatakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, biar kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan terus menyertai kita. Dan ingat, responmu ketika engkau disuruh Allah untuk pergi, pergilah tanpa bertanya. Mungkin engkau bingung, engkau mungkin bagaimana ini Tuhan, tapi turuti perintah Tuhan. Sama seperti saya, ketika saya diperlakukan tidak adil, rasanya ingin menunjukkan bahwa saya tidak salah di sini. Dan pada akhirnya ketika Tuhan katakan, aku membuat engkau mandiri, dan di situ saya pada akhirnya melihat kekuasaan Tuhan. Dan pada akhirnya saya memang betul-betul bisa mandiri di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kiranya Tuhan terus akan memberkati kita. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan suruh kita pergi dari apa yang mungkin selama ini engkau senangi, dari yang selama ini kamu sukai, Tuhan suruh pergilah tanpa bertanya. Walaupun engkau belum mengerti jalan-jalan Tuhan, tapi kalau engkau taat, engkau akan menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk menyatakan segala kebaikan, kemurahan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa akan menyatakan segala kebaikan dan kemurahan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kalau ada orang mereka yang sakit, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa, imani Tuhan itu maha besar. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, hancurkan dengan kuasa. Dan Tuhan dipermuliakan dalam. Terima kasih Bapa di surga, dan juga kepada engkau yang memiliki masalah, sebesar apapun masalahmu, tidak ada yang terlalu besar. Tuhan tidak mengenal tingkat-tingkat kesulitan. Kalau engkau berserah kepadanya, maka Dia akan menolong engkau. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, mari engkau menolong mereka dengan segala persoalan mereka. Allahku akan mencukupi segala kebutuhanmu, kebutuhan apapun di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan menolong mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan akan terus menyatakan segala kebaikannya kepada kita. Dan kalau kita istirahat di malam hari, jangan lupa untuk kita berdoa, menyatakan isi hati kita, ucapan syukur kita, dan memperkatakan firman Allah. Dan jangan pernah lupa bahwa Tuhan yang menjadi pengendali kehidupan kita akan terus melihat. Dan biarlah kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mantap, mantap, mantap!